Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno Samarinda. Jadi kali ini saya menemukan kulkas showcase yang kasusnya matot. Sebetulnya tidak matot, bagian lampunya masih hidup. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk pengetesan yaitu kita cek PTC overloadnya. Setelah kita cek overloadnya semuanya aman, langkah selanjutnya kita akan katanya kulkasnya habis digigit tikus lalu disambung ya. Siapa tahu ada salah penyambungan di bagian kabelnya. Setelah kita cek ternyata kabel masih ori, belum pernah dilepas ya. Jadi langkah-langkah selanjutnya kita akan langsung buka, langsung menuju ke bagian termostat. Kita akan buka cover kipas yang ada di ruang atas depan ya, dalam maksudnya. Kita akan buka, kita akan pastikan kerusakannya apa, kerusakan pada kulkas tersebut. Apakah termostat, apakah ada kerusakan yang lain, kabel yang tidak connect atau permasalahan apa. Setelah kita buka, kita langsung tertuju yang mana yang kita sebutkan termostat ini ya. Ini yang namanya termostat. Sekarang kita akan bongkar termostatnya. Saya akan coba tes pinnya, apakah pinnya koneksi dengan baik atau tidak. Setelah kita tes, kita lihat dulu hasilnya. Kita atur di buzzer supaya apabila ini bagus harus berbunyi bip. Setelah kita cek positif mati, kita cek kembali di sini. Ternyata mati, teman-teman. Termostatnya mati. Saya akan coba memperbaikinya. Jadi buat berusaha semuanya, jadi untuk perbaikan kulkas di sini kita harus tahu bagaimana cara kerja termostat dan bagaimana cara kerja kulkas showcase dan bagaimana proses pendinginan showcase. Jadi kita akan terangkan dulu sambil kita memperbaiki termostatnya, dan perhatikan bagaimana cara saya memperbaiki termostat, apakah saya berhasil memperbaiki termostat. Dan sebelum berhasil memperbaiki termostat, saya akan menerangkan bagaimana sih cara kerja kulkas showcase. Jadi kulkas showcase tersebut mempunyai dua kipas, satu termostat dan lampu penerangan ya. Bagian dalam ini perlengkapan termostat, dan bagian belakang ada sebuah modul tegangan DC 12 DC untuk mengaktifkan lampu DC ya, lampu yang tegangannya 24 volt. Dan untuk penyetelan termostat ada di sini setelannya. Di sini ini harus teman-teman perhatikan, dan sambil saya menerangkan bagaimana cara kerja termostat tersebut. Cara kerja termostat di sini untuk pengatur suhu. Jadi suhu berapa yang diperlukan dengan sang pemiliknya, apakah pemiliknya maunya dingin atau setengah dingin atau dingin saja, seperti itu ya. Ini bisa diatur sesuai keinginan sang pemilik. Apabila ini kita fullkan ya, maka dia dingin banget. Biasanya kalau terlalu full bisa terjadi pengeblokan di bagian evaporator. Tapi dia tetap protek ya walaupun full ya, tapi pengeblokan apabila ini masih normal, dia tidak terjadi ngeblok hingga tebal. Apabila diatur sedang, biasanya ada pengeblokan es batu tipis ya. Apabila dia es batu tipis sudah mau mencair, maka sebelum mencair, termostat di sini akan menghidupkan kompresor kembali. Jadi buat pemilik kulkas atau bapak ibu semuanya, apabila kulkasnya tiba-tiba mati lalu hidup kembali apabila dinginnya normal, itu nggak usah kaget ya, itu bukan rusak. Itu memang kompresor itu diatur dengan termostat supaya kompresornya bisa istirahat, seperti itu ya. Jadi apabila tidak diatur dengan termostat di sini, maka kompresor akan bekerja terus 24 jam tidak ada berhentinya ya, seperti itu.
Kalau misalnya 24 jam tidak ada berhentinya tapi dingin normal, enggak apa-apa ya. Enggak usah jadikan masalah, tetap normal kulkasnya apabila dinginnya masih bagus seperti itu ya. Seharusnya apabila semuanya normal, seharusnya bisa stop. Misalnya nggak bisa stop ya enggak apa-apa, yang penting dinginnya normal. Ini masalahnya banyak pertanyaan di YouTube saya, Mas bagaimana ini kulkas saya tidak bisa dingin ya. Ini sudah dipastikan termostat rusak. Langkah selanjutnya kita ganti termostat yang masih bagus ya. Ini sudah kita gulung, artinya sudah mau kita buang, jadi kita akan menggunakan termostat yang benar-benar masih normal. Kita pasang, dan sekarang setelah kita pasang, coba kita tes bagian PTC offloadnya apakah sudah menyambung. Bagaimana cara pengetesan? Jadi seperti cara pengetesan awal video tadi. Jadi kita tes dari steker ya, dari steker kita akan hubungkan ke overload, harusnya nyambung. Dan kita akan hubungkan ke PTC, seharusnya ke starting ya, ke ke running, harusnya menyambung. Dan ini untuk jalur runningnya menyambung ya, bunyi tit berarti menyambung. Dan selanjutnya saya akan coba tes bagian overload, ternyata bagian overload tidak menyambung. Kita akan cari kembali apa penyebabnya overload tidak menyambung, dan saya akan coba langsung saja ya, tidak saya tes, coba kita langsung tes menggunakan listrik saja. Masalahnya termostat sudah kita pasang, seharusnya ini bisa menyambung. Setelah steker kita tujukan, ternyata kipasnya menyala, cuman bagian kipas bawah tidak menyala. Kita cari dulu dan coba kita cek kompresornya, kita nyalakan. Ini tadi PTC belum kita pasang, sekarang mau kita pasang PTC nya. Saya akan coba tes kompresornya apakah menyala. Ternyata kipas bawah, kipas atas menyala ya. Kalau kita cek kita coba cek dulu apakah jalur kompresor di sini tidak terhubung dengan baik atau pernah dirubah jalurnya. Kalau kita perhatikan kabel di sini belum pernah dirubah sekali. Coba saja kita langsung nyalakan dengan listrik apakah kompresornya menyala. Perhatikan, kita pelan-pelan sambil memperbaiki kulkas, sambil mengamati bagaimana cara kerja kulkas tersebut. Jadi setelah kita cocokkan listriknya, ternyata bagian kompresornya di sini hangat ya. Artinya untuk listriknya bekerja dengan baik, cuman di sini saya tidak mendengarkan suara kipas bagian bawah ya, kondensor bawah tidak ada bunyi kipas. Coba kita cek bagian evaporator, apakah ada tanda-tanda pembekuan di evaporatornya. Kita naik ke evaporator, ternyata di evaporator juga sudah ada tanda-tanda salju es ya. Langkah selanjutnya kita bongkar kipasnya. Setelah kita bongkar, kita putar, ternyata kipas juga tidak macet, kipas masih berputar dengan baik. Kenapa kulkas kok bisa mati seperti itu ya? Kita langsung bongkar saja kipasnya, kita keluarkan atau kita tes dulu dari belakang. Jadi di sini kita bongkar dulu soket ya, salah satu pengikat di sini kita bongkar, jadi supaya tidak koneksi kemana-mana jalur yang saya hanya tes untuk jalur kipasnya saja. Jadi kabel biru dan kabel merah di sini ya, kita lepas dulu kabel merah, kita tes, ternyata tidak koneksi ya kipasnya. Seharusnya dari sini terukur 300 ohm, ternyata di sini hasilnya 0 ohm. Nah, jadi kita cek, siapa tahu ampermeter saya yang error. Setelah kita cek ternyata ampermeter bagus, kita cek kembali, ternyata memang 0 ohm, tidak ada resistansi sama sekali. Dan sekarang saya akan coba nyalakan ya, sudah kita keluarkan dari bodi kulkas, kita nyalakan langsung sama listrik. Ternyata memang tidak menyala, guys.
Kita cek ulang-ulang, ternyata juga tidak menyala. Sekarang kita bongkar saja, kita cari apa penyebabnya kipas ini tidak menyala, apakah sudah kebakar atau ternyata untuk lilitannya masih bagus ya. Masih bagus banget. Mungkin kulkas ini mulai masih baru, kipasnya memang nggak nyala ya. Masalahnya di sini kita cek masih bagus ya. Setelah kita bongkar, kita temukan yaitu putus bagian sudut di sini teman-teman ya. Ini sudah kita ikat-ikat di sini. Cuman kita ikat saja, tidak saya solder ya. Saya tidak membawa timah, jadi kita ikat saja, tidak apa-apa. Kita terukur 300 ohm ternyata ya setelah kita sambung. Sekarang coba kita pasang kembali, apakah menyala. Kita cek dulu dengan listrik. Setelah kita pasang casingnya, kita pasang daun kipasnya, kita baling-balingnya kita pasang dulu. Sekarang coba kita nyalakan pakai listrik, apakah menyala kipasnya? Nah, ternyata kipas menyala ya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana sih cara kerja kulkas showcase ya. Kok tadi belum selesai saya nerangkannya sambil kita memasang kabelnya yang kita lepas sambil kita terangkan. Jadi di bagian bawah di sini harus ada kipas ya. Apabila kipas di sini mati, biasanya dinginnya juga kurang sempurna atau lambat dinginnya, seperti itu. Bisa dingin tapi lambat. Jadi di bawah harus ada kipas. Kipas di sini fungsinya untuk mendinginkan kondensor bawah. Dan kipas bagian dalam kulkas fungsinya untuk menyebarkan dingin di bagian ruangan, seperti itu ya. Oke, pemirsa, setelah kita pasang semuanya, sekarang sudah normal kembali. Semuanya kipas atas dan bawah menyala, dan di sini sudah keluar salju es. Dan kita perhatikan kipas bawah setelah kita cocokkan. Jadi kita harus cek ya, apakah berputar atau tidak kipasnya. Sekarang turun ke bawah, kita intip-intip kipasnya. Ternyata kipas menyala dengan baik. Oke pemirsa, ternyata semuanya sudah normal. Seperti itu tadi cara perbaikan kulkas showcase, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.